Nek kula niki pas MT1 rendengan niki kula 32 ning kula campur kalih sekawan loro Mas, 42. Nggih perbandingannya ya 30 ya Mas, 30 itu yang 20 itu Impari 32, yang 10 kilo 42. Untuk mengantisipasi ini loh Mas, ben gak rubuh. Soalnya napa Impari niku kan sikile cara sikil niku napa bongkote kan cilik. Lah tapi nek dijagrake kalih 42 ya iki istilahnya ya piye ya Mas, akal-akalan nah ben ora rubuh. Tapi kalau 32 memang saya akui ndak bisa dipungkiri, belum ada ya dari semua varietas itu yang mengalahkan 32, belum ada. Iya selama saya nanam padi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Bapak Kemari, RT 3 RW kalih, Wonorejo Gemenggeng, Tlaga Wungu Pati. Nggih, kula niki teng mriki tunggu teng Sabin Kepoh. Desa Wonorejo. Nanem kula niki khususnya iku Impari 32. Alasane niku gambakan niku nek ditanam niku kemeton. Metu terus. Metu terus. Maksudnya hasilnya luwih jatah. Lah kiambake niku naneme niku dianu penyakit, rondok kalih penyakit. Dibandingke liyane niku beda kathah. Nek masalah anakan niku kiambake niku pokoke gangsal 12 ke atas, 20 15 ke atas. Nah, kula niku nanem boga nggih nate napa? Mitungga nggih nate, tapi standare niku mitungga kali boga niku sak di bawah, masih di bawah 32 hasilnya. Jane sebanding kali jerang ya mbak 32 niki. Jerang niku amane kathah Mas. Omo nggih. Rumatane angel. Ah nggih. 32 niki rumatane rondok gampang. Nggih ngrumati tapi rondok gampang. Kali liya-liyane niku nggih gampang 32. Anten gendala kresek, anten gendala macam-macam lah pokoknya. Anti kresek. Randemane niku randemen 70 65. 70 65. Paling tahap ketiga bisa juga 70. Nah, MT3. MT3. Wah, ya Mas aku nggih. Ora ketung Mas, ya piye. Ora iso ngalahno telu loro pokoke Mas. Pokoke Mas nek sing ngimbangi iku ya iku mang Mas jerang jane. Ning jerang masih di bawah 32. Soal perawatan. Nah, perawatannya nggih gampil. Ya mbake nanem-nanem lah. Masalah omong-omong sempretane nggih gampil ngoten lho. Nek 32 itu gendalane niku nek enten angin ambruk ngoten mawon. Nggih kathah ambruke nek. Tapi saged diolah ngoten niku. Olahe ngeten. Olahe niku kedah dimagake. Mesih dikirangi. Tur kiambake ampun diparingi toya, nek ampun rondok ndiluk ngoten niku lho. Kiambake niku oyote niku ngambang 32 niku. Ngambang. Nggih mboten saged amplis kados kanca-kancane ngoten niku. Kiambake ngambang tur kiambake mek sithik. Mboten nepok ngoten mboten. Nek tiange nek kados niku boga mitungga kiambake ra oleh nyepok. Oyote sithik berapa? Nggih. Ngaten iki oyote gedhe, ngoten teng kiambake ngambang. Nggih niku gendalane. Ah, nggih. Ngaten angin sithik mau mabruk kiambak. Cobi upamane nyemret ngoten niku kenging sikil mawon ngadeke niku angel. Nanamane konvensional ya biasa ya. Biasa. Saiki kan ana model Jarwo, ana model 21. Iki konvensional wis. Niki legowo acak-acakan, Mas. Legowo acak-acakan. Tapi dikek legowo tapi acak-acakan, mboten keleran ngoten nika. Nggih. Lah iki pemupukane dingin tak pira, Dik? Pemupukane niku 1 kali 2 kali, semuanya. Semuanya. Semuanya itu 6 sak. 6 sak. Nggih. Totale kabeh. Nggih.
3 pental. Tahun kintal. Nah, nggih 3 pental. Tapi ureane sithik ya, Dek. Mboten ngangge urea kula malah, Mas. Blas. Tidak pakai urea, blas. 1 kilo mawon mboten kula paringi. Perkara musim udan. Nah, Njagani kereban itu ya. njagani ambruk. Kiambake nek diparingi urea aku cepet lemes ambruk, Mas. Alhamdulillah. Nggih. Sampai sekarang ya alhamdulillah muga-muga Selamat. Selamat. Padahal wis dendilo. Oh, dendilo. Pokoke nek wis biah ngono ku carane nyegah ambruk, kudu aja dibanyoni, Mas. Kalah dibanyoni. Nggih, nek mbon biah. Kodeanan ae wis. Nah, nek mbon biah ngoten niku. Kecuali nek hari ketiga, musim ketiga boleh. Tapi kan jambake musim panas, tidak musim hujan gitu lah. Oke, makasih, Dek. Nggih, matur nuwun. Halo, Bang. Halo, Mas Gito. Halo, assalamualaikum, Mas Gito. Waalaikumsalam. Oh, nembe napa, Mas? Niki nembe bar ngompres, Mas. Nggih niki lho, wonten bluke. Nggih. Berarti kendalane beluk ya? Nggih, musime duka memang obatnya kurang nggih mboten ngertos. Tapi secara rutin kula ngomprese pun mboten beda. Setiap minggu mesti ngompres kula. Setiap minggu ngompres. Nggih. Padahal aku delok sing malah keluar duluan ya, Mas ya. Sing kaya petani tadi sing Pak Kemari tadi itu bisa bersih ya. Nah, kalau mungkin itu alasannya itu nek kula ngarani nggih tandur pisanan, Pak. Anu Mas. Berarti Tandur pisanan niku sing sae memang sae mboten nonton penyakit niku. Contohnya nggih Pak Kemari, Pak niki Pak Putu, Pak Sunar niki sae bening. Tapi setelah niku wong kula niku 1 Desember barakane kula kenging beluk sedaya. semua sing seusia niki kena beluk kabeh. Rata-rata bisa dibuktikan. Padahal pengendalian wis. Oh, pasti setiap minggu Mas kula Mas. Nah, varietas yang digunakan apa nih, Mas? Nek kula niki pas MT1 rendengan niki kula 32 ning kula campur kalih sekawan loro Mas, 42. Jadi 32 campur 42. Nggih. Nggih perbandingannya ya 30 ya Mas. 30 itu yang 20 itu Impari 32, yang 10 kilo 42. Saya campur, nah untuk mengantisipasi ini loh Mas benoga rubuh. Soalnya napa Impari niku kan sikile cara sikil niku napa bongkote kan cilik. Lah tapi nek dijagrake kalih 42 ya iki istilahnya ya piye ya Mas. Akal-akalan ngono ae ben ora rubah no. Tapi nek cuacane saya ngeten iki tak kira nggih mboten rubah. Soalnya 42 terkenal tahan rebah ya, Mas ya. Di samping itu kan bongkote niku napa kakinya kan besar. Jadi rasa cara nganu. Rasa wite niku ngeten mboten kakean ndiluk. Di samping itu buahnya kan tidak terlalu mentes sama 42. Tapi kalau 32 memang saya akui. Tidak bisa dipungkiri. Belum ada ya dari semua varietas itu yang mengalahkan 32 belum ada. Iya, selama saya nanam padi itu. Selama sudah berapa tahun? Ya kira-kira ya 12 tahun lah Mas. 12 tahun. Iya. Dari Impari 46 ada macam-macam. Yang saya nilai itu yang paling bagus 32. Belum ada yang menandingi. Selama saya menanam 32, hasilnya cukup memuaskan. Apalagi kalau MT3 Mas, bisa dipastikan itu. Nah, kemarin berarti MT3 tanam Impari 32. 32 mulus Mas itu 32. Terus hasil panen kemarin enggak? Hasil panennya itu kan saya jual Mas. Saya jual itu laku 13 juta. Nah, begitu saya lihat, saya ambil
finishingnya kan diteleser terus ditimbang. Finishingnya itu akhir timbangan itu 3,5 ton mas. 3,5 ton. Nah, Asli ya. asli berarti saya kan gak balane bakule mas. Aku kan nek entuke kurang kan nek bakule kalah aku kan susah. Nah, 3,5 ton ikut di luas lahan 2,5 kotak. Iya. Atau sekitar Seperempat. 3.500-an Iya ya. 3.500 meter persegi. 3.500 meter persegi dapat 3,5 ton. 3,5 ton. Juara iki. Cara di konversi ning hektar berarti 10 ton per hektar ya bang. Iya itu nyata loh mas, Nyata. bukan abal-abal Iya. loh itu. Soalnya ning berak pun nek desa iki termasuk top ya bang ya. Top Ya termasuk ya jajaran peringkat teratas hasil panen musim MT3. 10 besar lah untuk petani Wonorejo itu aja. Masuk 10 besar. 10 besar. Dapat 10 ton per hektar itu. Nek oga impari 32 urung tahu ana ya bang. Belum ada. Ya, Belum panen. ada. Jajal-jajal hibrida ada apa urung kuat. Belum Buna, belum bisa. Saya yakin makanya ini untuk MD2 ini benihnya ini sudah saya belikan ini. 32 juga. Nah ini jawaban untuk video yang kemarin. Jadi padi mulai berisi. Ini wis nyulek ya bang ya. Ya, Padi mulai berisi wis nyulek. Coba diterangke bang. nyulike iki ngene mas. Soalnya kan nek wilayah kene kan ngejar banyu mas. Di samping ben padha karo kiwa tengene ben ora ketinggalan. Ini umur 70 ini sudah saya ambil untuk sebagian untuk penyemaian benih. Iya. Jadi nggak habis panen langsung daun. Habis panen kan sudah besar. Besar. Langsung di mesin, langsung ditanami. Itu memang itu kalau tidak begitu mas, kita ngejar banyu air. Kecuali kalau kita punya pompa, lain lagi. Terus kan anak pertanyaan bang ning Nah, komunitas neng viewerku kan. ya. Apa tanahnya gak nganu nutrisi harane apa ora kentekan. Nah, iku triknya biasa sampean iki. Yo kalau itu memang jelas untuk pernah sekolah, cara humus atasnya kan habis. Ya jelas, tapi untuk mengantisipasi kan kita kan tidak itu. Setidak-tidaknya kan kita ya ini termasuk ya Mas Budi lihat kan ada organik. Ini saya dasar pakai organik. Untuk tanah supaya tidak terlalu habis nutrisi katanya Mas Budi itu. Nah, itu untuk antisipasi saya itu untuk menetapkan supaya lemah itu masih tetap subur. Saumpama di desa kita ini, desa Wonorejo iki enak pengairan sing cukup. Kira-kira setahun ping 4 kuat ora? Kalau keempat itu enggak kuat. Ya kuat, tapi untuk akhirnya itu kalau tidak disambung air hujan enggak kuat. Tapi kalau punya sedotan, sumur seperti caritan, wah ya mampu saja mas, Bang. Itu kenyataannya memang 4 kali sekali kok. Itu kenyataan. Kenyataan itu, Bang, itu samping saya. Dan sudah dilakukan sudah sejak dulu ya mas ya? Ya sudah ada Ya? kira-kira 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun berjalan itu. Di sana itu bisa panen 4 kali dalam 1 tahun. Lah kalau enggak percaya itu Pak Kemari pernah garap di situ. 4 kali itu keluarnya. Itu Pak Kemari yang itu pernah situ. Lah kalau enggak percaya juga bisa ditanyakan di situ. Itu kenyataan, memang airnya cukup gitu loh, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, kalau menurut saya keunggulannya ya unggulannya unggul semua, Mas. Dari segi tandur itu kalau 32, kalau sudah hari menjadi 36 hari itu kelihatan bagus. Kalau 32 itu, Mas. Itu bagus, daunnya ngecacar. Di samping itu yang jelas ya Mas ya, hasilnya. Itu aja. Kalau saya itu gitu. Memang hasilnya terbukti tidak bisa mengalahkan. Saya pernah nandur jenis lain itu bagus sekali, tapi kenyataannya nol. Tengkulaknya kalah kok, Mas. Saya susah kalau tengkulaknya kalah. Padahal bagus itu, super bagus. Semua yang lewat itu, wah hari ini jos. Tapi kenyataan kan kalah karo kenyataan, Mas. Nyatanya dipotong ya untuk 18 pental. Soalnya saya kan akeh benih-benih baru ya Mas. Nah gitu loh, Mas. Tapi waktu itu kan saya untuk mengejar waktu, Mas. Supaya waktunya kan pendek.
saya ambil varietas yang pendek. Tapi kenyataannya memang kepenak MT3 saya bisa panen lebih awal. Harganya juga lebih bagus. Harga lebih tinggi. Setelah itu harganya down. Nah, itu keuntungannya di situ. 32. Saya umur pendek, saya kejar 32. Waktu itu panen pertama masih harga bagus. Tapi setelah itu karena ada apa harganya down. Tapi ya tetap kalau 32 belum ada yang mengalahkan, tetap bagus. Tapi kalau roboh ya wah susah Mas. Bisa mana roboh? Tapi nek wis roboh iku piye ya Mas? Ora semangat cara wong wit gawe Mas. Lah iki mau ketika sampean kan untuk mengendalikan memang kerobohan ini mau dicampur karo varietas yang tahan roboh. Nggih ya niku wae ampun kula sebutke teng ajeng. Ada tips lain untuk mengatasi kerobohan? Ya untuk mengatasi ya saya kira mengurangi Mas, pupuke Mas. Saya kira mengurangi pupuk urea itu dikurangi. Tapi kalau memang leduan Mas, seperti ini leduan, meskipun saya kurangi, satu misal biasanya 1 pental ya Mas, itu setengah pental, namanya di bawah, becek semua, ya nyatanya ya subur terus. Nggak bisa, padahal itu sudah kepiuri dikit-dikit, tipis lah istilahnya kalau petani sini. Yang rentan roboh yang bagian ledok ya Mas? Iya, rentan roboh itu ledok. Soalnya lemahnya kan lembek Mas, kakinya basah terus, di samping itu akhirnya kan oyote kan rapuh. Akhirnya ada angin, hujan, brek seperti lapangan voli. Aduh susah aku Mas. Orang aku rasa-rasa no sawah aku terus. Dan itu kerugian terbesar petani nek pas roboh ya? Ya nek kalau kerugian mungkin bisa dikatakan demikian karena kita kan menambah biaya operasional lagi. Satu contoh itu gendeli. Itu kan jelas kalau tidak digendeli nanti bakule. Saya sudah dijut laku tapi roboh, tapi saya tanggung jawab, tetap saya gendeli lagi meskipun itu hampir habis 250 itu untuk biaya operasional gendeli. Tapi ya enggak apa-apa. Per orangnya bilang gendeli. Per orangnya waktu itu kalau orang perempuan 50 Mas. 50 sarapan, karena sekarang lepas ya 55 lah. Itu kendalanya di situ. Oke. Terima kasih Mas Kito. Oke, terima kasih kembali Mas Budi. Tapi jangan lupa subscribe, like untuk channel Petani Platka.